Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Amal Fadilah, NPM 10070318043. Saya merupakan mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir saya yang berjudul Digitalisasi Kebudayaan Keraton Kanoman Cirebon. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait pendahuluan dari penelitian ini. Untuk latar belakang dari penelitian yang saya buat sendiri adalah yang pertama karena kota Cirebon merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan di dalamnya. Selanjutnya, Keraton Kanoman ini memiliki beragam kebudayaan yang masih ada dan masih terjaga hingga saat ini. Selanjutnya belum adanya media promosi atau pengenalan kebudayaan yang dimiliki oleh Keraton Kanoman selain media sosial berupa Instagram, Facebook, dan YouTube. Data analisis partisipasi kebudayaan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwasannya tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas kebudayaan cenderung rendah, di mana 70,22% dari seluruh responden menyatakan bahwasannya mereka tidak pernah menonton atau menghadiri kegiatan yang terkait dengan kebudayaan. Maka dari itu, minat masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan itu sendiri masih perlu ditingkatkan. Maka dari itu, diperlukan adanya sebuah pengemasan kebudayaan dengan menyesuaikan kondisi terkini guna mempertahankan minat masyarakat terhadap kebudayaan lokal. Pada rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2019-2025, dijelaskan bahwasanya salah satu kebijakan yang ada di dalam kota Cirebon sendiri harus menggunakan teknologi terhadap promosi pariwisata dengan cara apa? Memunculkan brand identity melalui pengembangan brand image. Dengan latar belakang tersebut, maka digitalisasi ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memperkenalkan kebudayaan yang ada di Keraton Kanoman Cirebon. Selanjutnya, rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang sebelumnya, bahwasannya belum tersedianya media pengenalan kebudayaan di Keraton Kanoman Cirebon. Selanjutnya, ditentukan tujuan penelitian yaitu merancang dan membuat sebuah aplikasi digital berbasis Android sebagai media pengenalan kebudayaan di Keraton Kanoman Cirebon. Selanjutnya adalah bagian metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode kualitatif deskriptif, dimulai dari menentukan latar belakang, lalu ditentukannya tujuan penelitian, dilakukannya penelitian secara kualitatif, dan dilakukan survei dengan dua cara. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode agile, dan dilanjut dengan pembuatan aplikasi buatlah kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya untuk pengumpulan sampel sendiri terdiri dari empat cara. Yang pertama itu adalah observasi, di mana selanjutnya adalah dokumentasi yang dilakukan cara dengan mengambil foto ataupun video, lalu wawancara yang dilakukan bersama abdi dalam keraton, dan diakhiri dengan survei sekunder. Selanjutnya adalah metode analisis yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi, menggunakan metode aja yang terdiri dari 6 tahap. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada penelitian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terhadap gambaran umum dari wilayah studi yang dilakukan penelitian. Keraton Kanoman Cirebon yang terletak di Jalan Kanoman nomor 40, Kelurahan Lemahungkuk, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Untuk Keraton Kanoman ini sendiri sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Menteri yang menjabat saat itu, yaitu Profesor Dr. Juwono Sudarsono MA, dengan surat keputusan nomor 240 garis miring M garis miring 1999. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kondisi kebudayaan existing yang ada di Keraton Kanoman. Saat ini Keraton Kanoman ini masih belum cukup baik dalam hal pengenalan kebudayaan. Kenapa? Karena Keraton Kanoman hanya memiliki media sosial berupa Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan selanjutnya kondisi dari museum yang ada di Keraton Kanoman sendiri ini masih sulit untuk diakses. Selanjutnya ada proses pembuatan aplikasi yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama saya melakukan proses planning. Planning ini merupakan proses pendesain atau merancang sistem apa saja yang akan dibuat pada aplikasi tersebut. Selanjutnya ada proses implementasi, di mana proses implementasi ini merupakan proses di mana saya buat aplikasi yang sudah jadi. Selanjutnya proses testing atau uji coba, dilanjut dengan dokumentasi atau peninjauan dari hasil testing yang sebelumnya, apakah ada kendala ataupun sebagainya. Dan selanjutnya ada proses deployment atau penyebaran, di mana pada proses ini saya melakukan penguji cobaan kembali dan melihat apakah semua fungsi sudah berfungsi dengan baik atau belum. Selanjutnya ada proses maintenance, di mana proses ini merupakan proses pemeliharaan apabila ada kekurangan-kekurangan pada sistem yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu di sini ada hasil dari pembuatan aplikasi. Untuk aplikasi sendiri bernama Digi Cirebon, di mana terdiri dari beberapa fitur. Yang pertama ada fitur admin. Selanjutnya ada fitur utama. Untuk fitur utama sendiri terdiri dari 5 bagian, yaitu login, fitur sejarah,
sejarah dan ritual, benda pusaka, tapak bangunan. Di sini ada 4 fitur utama yang dibuat pada aplikasi yang ada di penelitian ini. Yang pertama adalah terkait sejarah, di mana pada sejarah ini saya menjelaskan terkait sejarah singkat dari Keraton Kanoman dan dilanjutkan dengan silsilah sultan yang memimpin dari mulai yang pertama yaitu Sultan Anom I hingga yang sekarang menjabat yaitu Sultan Anom ke-12. Selanjutnya ada fitur tradisi ritual yang mana menjelaskan tentang tradisi dan ritual yang ada saat ini dan juga masih bertahan hingga saat ini dan dilakukan penyajian data berupa deskripsi foto dan video. Selanjutnya ada benda pusaka. Untuk benda pusaka sendiri merupakan benda-benda pusaka peninggalan sejarah yang ada di Keraton Kanoman, di mana pada benda pusaka ini saya memberikan deskripsi dan foto terkait benda pusaka. Dan selain itu, user pun dapat membuat ulasan terhadap fitur benda pusaka ini. Selanjutnya adalah tapak bangunan, di mana tapak bangunan ini merupakan bagian yang menjelaskan terkait deskripsi dan foto dari masing-masing tapak bangunan yang ada di Keraton Kanoman Cirebon. Lalu kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama teridentifikasinya kebudayaan yang ada di Keraton Kanoman Cirebon. Selanjutnya adalah munculnya inovasi dalam digitalisasi kebudayaan Keraton Kanoman Cirebon dengan bentuk sebuah media digital berbasis Android. Dan yang terakhir adalah telah terbuatnya aplikasi digitalisasi kebudayaan berbasis Android bernama Digi Cirebon yang menampilkan beberapa fitur, diantaranya adalah fitur sejarah, tradisi ritual, tapak bangunan, dan yang terakhir adalah benda pusaka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.